Halo anak-anak, Shalom, apa kabar? Pastor Budi berharap dan berdoa semoga kalian semua dan keluarga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat. Kangen rasanya lama sekali tidak berjumpa dengan kalian. Berapa lama ya? 1 bulan ya, kurang lebih. Ya, karena kita belum bisa bertatap muka, jadi Pastor Budi berusaha untuk bisa tetap membagikan firman Tuhan berupa renungan singkat atau khotbah singkat seperti yang sekarang ini kalian tonton, kalian lihat. Oke, sudah siap Alkitab ya? Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Ingat, berdoa, ikut Pastor Budi tutup mata. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan terus menolong kami Tuhan di dalam situasi seperti ini. Kami tetap boleh berpegang teguh kepada Tuhan. Kami tetap boleh berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti firman-Mu itu dan firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka dan baca Alkitab di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai yang ke-22. Yang pakai HP silahkan buka. Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22 dan Mazmur 25 ayat yang ke-10. Pastor Budi akan bacakan untuk kalian semua, kalian menyimak ya. Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai 22, demikian bunyi firman Tuhan. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Itu di dalam Keluaran. Sekarang kita Mazmur 25 ayat yang ke-10. Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Anak-anak, kalau kalian disuruh pergi ke suatu tempat, lalu ada 2 rute. Satu rute pendek, satu rute panjang. Kalian pilih yang mana? Pasti pilih yang dekat ya. Ya, kalau pilih yang jauh, namanya kurang kerjaan. Pasti pilih yang dekat. Nah, bacaan yang kita barusan baca di dalam Alkitab tadi, itu adalah sepenggal cerita dari perjalanan bangsa Israel ketika pada mulanya keluar dari Mesir.
Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir melalui rute yang jauh menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mengapa Tuhan membawa mereka ke rute yang jauh? Apakah Tuhan kurang kerjaan? Tentu tidak. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempersiapkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Secara mental dan fisik, mereka akan dilatih dan ditempa selama perjalanan itu. Anak-anak, tahukah mental seperti apa yang dimiliki oleh bangsa Israel ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir? Mereka mempunyai mental yang suka menggerutu. Mereka lebih suka hidup dalam perbudakan, gampang berputus asa. Nah, oleh Tuhan, itu semua diubah agar mereka bisa melihat rencana Tuhan ke depan melalui kesulitan-kesulitan yang akan mereka hadapi sampai mereka tiba di tanah Kanaan. Secara fisik, mereka adalah orang-orang yang tadinya budak. Secara fisik, mereka tidak punya kemampuan berperang. Tuhan, Alkitab mengatakan, kalau dibawa Tuhan ke rute yang pendek, maka begitu keluar dari Mesir, mereka akan bertemu bangsa Filistin. Mereka akan berperang. Nah, mereka belum punya ilmu berperang. Tentu ketika mereka bertemu dengan bangsa Filistin dan berperang, mereka pasti kalah. Jadi Tuhan menuntun mereka melewati rute yang panjang, melewati padang gurun selama berapa? 40 tahun. Wow. Tapi ingat anak-anak, firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak menuntun mereka ke rute yang pendek. Tapi kemudian di bawahnya firman Tuhan mengatakan Tuhan menuntun mereka melewati padang gurun. Tuhan menuntun mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Untuk mendapatkan satu tujuan, untuk meraih suatu tujuan, kalian mau menempuh rute yang mana? Rute yang pendek atau rute yang jauh? Yang akan bikin kita capai? Tentu yang tersebut dimaksud dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Anak-anak, semua ada kelebihan dan kekurangannya. Ada plus minusnya. Misalnya, mau nilai bagus, rute terpendek apa? Tidak usah belajar, menyontek saja. Iya kan? Resiko pasti ketahuan. Lalu apa? Sanksinya pasti cukup berat, bukan? Nah, adakah kebanggaan nilai bagus karena menyontek? Dosa budi rasa tidak ada. Lalu, jika rute terjauh seperti apa? Bisa jadi kita akan belajar dengan sungguh-sungguh. Iya kan? Resikonya, ada. Menyediakan banyak waktu untuk belajar. Menyingkirkan segala kesenangan untuk belajar. Iya kan? Hasilnya apa? Hasilnya tentu kebanggaan diri karena bisa memperoleh nilai yang bagus. Atas apa? Atas jerih lelah sendiri. Anak-anak, semua ada plus minusnya. Yang penting adalah bagaimana kita menjalaninya dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa kita tidak mau menjalani sesuai apa yang sudah Tuhan tentukan? Tuhan tahu kok kemampuan kita. Tuhan tahu kemampuan kita dengan baik. Khususnya untuk kita sebagai pelajar, ya, untuk kalian sebagai pelajar, Tuhan tahu kemampuan kalian untuk bisa belajar dengan baik. Tuhan tidak pernah memberikan kesusahan lebih daripada kemampuan kita. Tidak perlu melakukan kecurangan-kecurangan yang ada. Demikian pula di dalam kita bekerja melakukan hal-hal yang lainnya. Lakukanlah yang baik sesuai dengan firman Tuhan dan yakinlah
bahwa Tuhan menuntun kita agar kita dapat meraih berkat-Nya, yaitu kesuksesan. Anak-anak, masa-masa sekarang, masa-masa di mana kita harus mengkarantina diri karena wabah virus corona. Bagaimana sih dengan kalian saat ini di tengah-tengah wabah virus corona? Apakah kalian tetap di rumah? Ataukah kalian dengan segala cara alasan bilang sama orang tua untuk pergi keluar? Ada yang bertanya, apakah Tuhan mau menghukum manusia dengan adanya virus corona ini? Apakah Tuhan tidak sayang pada manusia? Tentu tidak seperti itu, anak-anak. Tuhan sangat mengasihi manusia. Bahkan saking besarnya kasih Tuhan kepada manusia, sampai Dia merelakan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk mati dihukum guna menebus dosa manusia yang sangat Dia kasih itu. Suatu rangkaian peristiwa yang bersejarah yang baru saja beberapa hari yang lalu kita peringati, yaitu Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Lalu mengapa ada wabah virus corona? Ingatlah anak-anak, bahwa semua terjadi atas seizin Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa ada maksud-maksud baik Tuhan di dalam setiap peristiwa yang kita alami, yang tidak mengenakan atau bahkan kadang menyusahkan kita. Cobalah berpikir positif. Pemerintah sedang memberlakukan jaga jarak. Tidak boleh keluar rumah kalau tidak ada keperluan, ya. Nah, cobalah berpikir seperti ini. Mungkin saat ini Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita, mulai dari anjuran pemerintah itu. Tuhan mau kita di dalam rumah saja, karena selama ini mungkin kalian suka keluar rumah atau jarang di rumah. Pagi sekolah, jam 2, setengah 3 pulang. Pulang langsung pergi les, sampai sore, sampai jam 6, jam 7. Pulang les, mandi. Sudah mandi, makan malam, kalian capek, apa yang kalian lakukan? Diam di kamar bukan? Membuka HP, melihat chatting. Kalian tidak berkomunikasi dengan orang tua. Kapan waktu kalian berkomunikasi dengan orang tua? Tidak ada. Maka dari itu pantas saja setiap berkomunikasi dengan orang tua kalian dan orang tua kalian bawaannya apa? Emosi. Karena kalian memang kurang komunikasi dengan mereka, kurang memahami satu dengan yang lainnya. Nah, inilah saatnya kalian menjalin dan membangun komunikasi yang baik dan akrab dengan orang tua. Jangan malah waktu yang ada ini kalian habiskan hanya untuk bermain game. Dosa Budi dengar katanya banyak di antara kalian yang menghabiskan waktu bermain game. Sampai-sampai ketika ada tugas dari pelajaran online, kalian tidak mengerjakannya. Nah, bagi Dosa Budi itu sungguh terlalu. Itu sangat tidak berguna. Dosa Budi tidak melarang kalian bermain game. Dosa Budi juga main game. Tapi masing-masing kita harus tahu waktu. Nah, begitu pula dengan belajar. Inilah saatnya kalian belajar mandiri. Inilah saatnya kalian aktif berkomunikasi dengan guru mengenai bahan pembelajaran. Selama ini di kelas mungkin kalian tidak banyak bertanya. Ini saatnya, ya, kalian mulai belajar berkomunikasi dengan semua orang. Inilah saatnya kalian menunjukkan pada orang tua kalian bahwa kalian sungguh-sungguh belajar. Janganlah membuat orang tua kalian yang di rumah bertambah stres dan pusing karena ulah kalian yang tidak mau belajar di rumah, hanya pegang HP, duduk di depan komputer, tapi apa yang dia lakukan? Bermain game. Jangan, anak-anak. Ingat, orang tua kalian, orang tuamu sudah pusing dengan keadaan ekonomi rumah tangganya saat ini. Mungkin ada di antara kalian yang orang tuanya
sudah tidak bekerja lagi karena perusahaan, toko, atau tempat di mana orang tua kalian bangkrut, terpaksa orang tua harus tidak bekerja. Mungkin ada di antara kalian yang sekarang usaha atau toko sangat sepi, pemasukan pendapatan sangat sedikit. Ini pasti membuat orang tua harus berpikir mencari jalan keluar. Nah, jangan sampai kalian menjadi penambah beban bagi pikiran orang tua kalian. Malah justru sebaliknya, di saat-saat seperti ini adalah waktu yang tepat bagi kalian untuk dapat menjadi penghiburan bagi orang tua atau keluarga kalian. Sebenarnya penghiburan orang tua kalian itu cuma satu kok. Apa itu? Orang tua akan terhibur dengan melihat anaknya belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Ketika orang tua melihat hal itu, yakinlah bahwa orang tuamu di dalam hatinya sudah bersukacita, bahkan bersyukur kepada Tuhan atas kamu anaknya. Apalagi jikalau ditambah dengan ketika kalian selesai belajar, kalian bisa membantu orang tua. Bantu apa saja? Loso Budi tidak tahu, tapi Loso Budi yakin kamu punya hal-hal tertentu yang bisa dipakai, yang Tuhan sudah berikan untuk bisa dipakai membantu orang tuamu. Misalnya, sumbangkan tenaga yang paling mudah untuk membantu orang tuamu. Orang tuamu punya toko. Selama ini sekolah kamu tidak pernah bisa membantu jaga toko karena kamu sibuk belajar. Ini saatnya. Toh pembelajaran online tidak sepenuh waktu pembelajarannya, bukan? Banyak sisa waktu yang kosong. Lakukan untuk membantu orang tua. Mungkin ada di antara kalian yang orang tuanya mau merintis usaha yang baru karena usaha yang lama sudah bangkrut. Coba berikan ide, sumbang ide untuk usaha orang tua kalian. Barangkali kalian menjadi solusi bagi mereka. Anak-anak, jalanilah masa-masa wabah virus corona beserta dengan anjuran-anjuran pemerintah ini dengan baik. Taati pemerintah, taati orang tua, terlebih taati firman Tuhan. Jangan berbohong sama orang tua supaya kamu bisa keluar rumah. Loso Budi dengar ada yang katanya berbohong pada orang tua, katanya hari ini sudah mulai sekolah, lalu anak ini diizinkan pergi, ternyata pergi ke rumah teman. Itu sangat tidak baik. Hati-hati anak-anak. Taati pemerintah, taati orang tua, terlebih taati firman Tuhan. Wabah virus corona ini pasti berlalu. Pasti. Tidak penting kapan wabah ini akan berlalu. Tapi yang terpenting adalah apa yang Loso Budi dan kalian bisa lakukan selama terjadinya wabah ini. Apakah tetap menyenangkan hati Tuhan atau malah mendukakan hati Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita? Renungkanlah apa yang kamu perbuat selama ini. Renungkanlah apa yang akan kamu perbuat ke depannya selama masa-masa karantina wabah corona ini. Selama kita belum bisa bertemu, bersekolah, bertatap muka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini yang boleh memberikan kami kekuatan. Tuhan, tolonglah kami agar Tuhan selalu memberikan kami tubuh yang sehat, daya tahan tubuh yang baik. Kami bersama keluarga kami, Tuhan berkati. Tuhan tolong kami. Berkatilah usaha pekerjaan orang tua kami. Jikalau orang tua kami harus keluar dari pekerjaannya, Tuhan tolong. Berkati mereka, berikan mereka hikmat bijaksana, sehingga mereka boleh tetap memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Berikan ide-ide pada setiap mereka Tuhan, sehingga mereka bisa mengembangkan usaha. Bagi kami yang orang tuanya memiliki toko, yang tokonya sekarang sepi,
Tuhan juga menolong, memberkatinya, memberikan pelanggan-pelanggan yang baru untuk datang. Tuhan memberkati pendapatan keluarga kami ini Tuhan. Tuhan, selama beberapa minggu ini sampai beberapa minggu ke depan lagi, kami masih akan melakukan belajar mengajar secara online. Berkatilah kami semua Tuhan, supaya kami tetap mempunyai semangat untuk belajar Tuhan. Kami ingin tetap belajar meskipun dengan cara yang berbeda, yaitu secara online, tanpa tatap muka secara langsung dengan Bapak Ibu guru dan teman-teman. Tuhan tolong supaya kami tetap melakukannya dengan baik. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan melalukan wabah virus corona ini di dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati Bapak Presiden Jokowi di dalam memutuskan hal-hal yang sekiranya dianggap penting untuk memutus mata rantai wabah virus corona ini Tuhan, sehingga virus ini boleh binasa oleh kuasa Tuhan melalui pemerintahan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.